Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita sekalian, teman-teman sekalian yang masih mengikuti channel saya. Pada kesempatan hari ini saya coba tayangkan video berkaitan dengan janji saya untuk gimana caranya teman-teman sekalian mempercepat proses monetisasi. Jadi teman-teman sekalian, jangan lupa seperti apa yang sudah saya sampaikan kemarin, bahwa kita perlu rajin mengupload video yang pertama. Kemudian yang kedua, walaupun kita rajin juga, kita harus melihat apakah video yang kita upload itu sudah memenuhi hal-hal atau persyaratan yang membuat pemirsa channel kita akan mengunjungi konten yang kita buat. Misalnya teman-teman sekalian, apakah video itu kita memiliki hashtag yang untuk orang bisa menelusuri video kita, kemudian apakah memiliki end screen yang untuk kita bisa merekomendasi video kita berikutnya, kemudian apakah kita memiliki e-card untuk orang mengetahui siapa yang membuat konten ini, dan apakah kita juga mendukung konten tersebut dengan thumbnail yang menarik untuk pemirsa channel bisa, walaupun belum masuk kepada videonya, udah tertarik duluan dengan melihat thumbnail yang kita buat. Kemudian yang kedua teman-teman sekalian, jadi timbul pertanyaan, apakah setelah saya rajin mengupload video ini, apakah secara otomatis langsung pemirsa channel saya itu akan bertambah, ataupun apakah saya segera memenuhi atau cepat memperoleh 4.000 jam tayang dan 1.000 subscriber? Nah, jawabannya sebagai berikut. Setelah kita melakukan penguploadan video, untuk kita meraih jam tayang, tentu saja hal ini teman-teman harus support juga dengan konten yang kita buat itu seberapa besar informasi yang orang akan mengejar terus penayangan informasinya secara terus menerus ya. Karena kita juga bukan kalangan selebriti yang ketika kita membuat video ataupun mereka membuat video itu, mereka akan dikejar terus apa tayangan yang ada berikutnya. Seperti saya contohkan tentang hal yang case ya, Kang Sule sama Natalie Holzer ya. Jadi ketika mereka membuat video yang mereka buat itu, orang melihat ada sesuatu hal, ada konflik lah atau dan sebagainya, ketika itu pemirsa channel bukan lagi mereka cari-cari untuk mengunjungi channel mereka. Berikutnya orang pada menunggu kapan ya Kang Sule memuat beritanya, mereka sudah rembuk, mereka sudah rujuk dan sebagainya. Jadi hal-hal seperti itu hanya ada di kalangan selebriti dan kita bukan selebriti. Jadi ketika kita bukan selebriti, kita memuat konten-konten yang apapun kita buat tersebut ada nilai manfaatnya. Jadi pada saat-saat tertentu mungkin kita buat, orang belum mencari channel kita, pada saat-saat berikutnya atau step berikutnya itu orang akan mencari channel kita. Saya berikan contoh yang kedua. Bila teman-teman sekalian memuat konten tentang ujian pengadaan barang dan jasa, ketika teman-teman sekalian tidak membutuhkan bagaimana cara praktis menyelesaikan ujian pengadaan barang dan jasa, orang tidak akan melihat channel tersebut, ataupun pasti kalau lihat sepintas selalu hanya melihat prosedurnya ketika ia mempraktekannya itu di birokrasi. Namun ketika ujian PBJ itu mereka tidak lama lagi akan ujian. Nah, mereka akan berlomba-lomba untuk mencari itu juga di YouTube-nya, bagaimana cara menyelesaikan ujian pengadaan barang dan jasa seperti itu. Nah, ini ada beberapa konten saya, misalnya saya berikan contoh, ketika saya buat memang terkadang dia dikunjungi oleh sekitar 15 sampai 20-an orang ketika dia sudah 1 jam penayangan. Berikut sampai besoknya saya melihat cuma 45 sampai 70-an orang melihat channel saya. Nah, ada hal-hal tertentu dari pembuatan konten kita yang ketika ada hal yang orang butuhkan menyangkut informasi di situ, maka orang mencari konten kita. Orang
menonton video kita, untuk melihat informasi yang mereka butuhkan. Misalnya saya berikan contoh, ketika saya memberi satu kiat untuk bagaimana membuat aplikasi e-data sektor. Jadi aplikasi e-data sektor. Pertama ketika saya muat, bahkan saya kecewa ya. Pemuatan pertama itu sudah 1 jam pemuatan, bahkan sudah 2 jam, itu cuma ditonton oleh 30-an sampai 40 orang yang menonton channel saya. Namun setelah berlomba-lomba di pemerintahan daerah itu, baik provinsi, kabupaten, kota, penyelenggaraan statistik sektoralnya sudah harus didukung dengan aplikasi e-data sektor, maka saya melihat konten saya ini mulai dikunjungi orang, mulai dibuka, mulai dipelajari bagaimana membuat aplikasi e-data sektor, seperti itu. Jadi teman-teman sekalian, jangan lupa untuk ketika membuat konten, lihat secara substansial apakah konten yang dibuat memiliki nilai jual. Kemudian yang kedua, dia memiliki manfaat jangka panjang. Kemudian yang ketiga, apakah dia informatif atau ada informasi yang pemirsa butuhkan di situ untuk jadikan hal yang bermanfaat bagi pengunjung channel teman-teman sekalian. Nah, itu beberapa hal yang memang harus saya sharing pada saat ini, bagaimana saya pada awalnya bergabung di YouTube. Saya membuat pertama video-video yang baru berupa aktivitas saya, dan tentu saja ketika saya membuat aktivitas saya atau dia hiburan, apakah dia vlog saya, itu kan belum tentu orang-orang mau terus-menerus melihat aktivitas saya. Memangnya saya selebriti? Bukan. Jadi orang kemudian berpikiran lebih baik mungkin mereka lebih memilih channel lain. Dari hal tersebut saya berkesimpulan bahwa saya harus melihat apa yang menjadi kebutuhan pemirsa. Jadi pada waktu saya bergabung dia sekitar bulan November akhir. Nah, alhamdulillah saya pada bulan Februari itu saya sudah mendapatkan email dari YouTube bahwa selamat Anda diterima sebagai partner kerja YouTube. Itu yang pertama. Yang kedua, kemudian saya diminta untuk segera melakukan registrasi dalam rangka monetisasi channel saya. Setelah itu saya ditanyakan apakah saya mau untuk dipasangkan iklannya. Ya, saya jawab ya iyalah, karena ini memang saya lagi menunggu untuk bagaimana channel saya itu mempunyai iklan. Karena kita tahu bersama teman-teman sekalian yang membiayai ataupun memfasilitasi channel saya itu atau channel kita semua itu adalah iklan yang terpasang di channel kita. Kemudian sesudah itu saya lagi menunggu bagaimana proses saya untuk mendapatkan pin AdSense. Nah, teman-teman sekalian, menuju ke step ini tentu tidak mudah. Jadi harus ada registrasi, kemudian kita mengupload lagi data atau identitas kita. Kalau kita tidak memiliki KTP ataupun ada tetapi sudah kadaluarsa, silakan kita memasukkan atau mengupload paspor atau SIM kita sebagai tanda pengenalan. Kemudian yang kedua itu ada tahapan lagi menunggu, dia kurang lebih 2 minggu sampai 4 minggu untuk menunggu kapan pin AdSense saya dikirimkan via kantor pos terdekat. Jadi hal-hal tersebut saya tetap bersabar menunggu. Sambil menunggu tidak lupa saya tetap mengupload video, dan tentu saja harus teman-teman ingat uploadan video yang kita buat tetap harus sifatnya informatif. Karena pertama yang saya sampaikan tadi, kita bukan selebriti. Dan yang kedua, kalau kita membuat video kemudian halayak yang memang berminat terhadap video kita itu kurang, maka ini memang pas-pasan sekali kita untuk mendapat viewer ataupun jam tayang dari video yang kita buat. Berbeda mungkin dengan kita ketika membuat video-video yang apakah dia tentang animasi nopal ya, animasi ataupun anime ataupun gacha live, itu memang sudah ada pemirsanya yang pasti akan mengunjungi dan berbondong-bondong, tidak seperti dengan konten yang kita buat. Nah, pintar-pintarlah kita memilih konten yang kita buat yang sifatnya berfaedah, informatif, rajin mengupload video, dan memenuhi ketentuan ataupun persyaratan dari video yang menarik dan bisa dikunjungi oleh pemirsa.
Jadi teman-teman sekalian, mungkin itu hal-hal yang bisa saya share pada teman-teman sekalian berkaitan dengan bagaimana untuk segera dimonetisasi dengan kiat rajin mengupload video. Dan hal-hal yang sudah saya jelaskan tadi seolah dapat bermanfaat, berfaedah untuk teman-teman jadikan upaya-upaya perbaikan channel teman-teman ke depan dalam rangka segera dimonetisasi. Jadi untuk pejuang pemula subscriber 1000 subscriber dan 4000 jam tayang, silakan untuk dapat melihat hal-hal ini nanti pada video-video saya berikutnya. Dan teman-teman sekalian yang sudah berwallet pin AdSense juga, kiranya kita dapat berbagi share melalui video-video yang kita buat. Terima kasih. Jangan lupa like, share, dan subscribe channel saya. Salam sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.